Bapak Osman bisa memberikan kepada No matter what I do, your heart is drifting. Yang pertama yang saya hormati Ketua KPK, saya hormati juga Ketua KPK ini, sambil kita sama-sama satu kampungnya. Lalu kemudian saya hormati seluruh jajaran KPK Jakarta Barat. Saya hormati perwakilan dari setiap ketua KPK baik dari pusat, selatan, timur maupun utara dan Sulawesi Timur. Dan yang saya hormati kepada Pak perwakilan dari Kapolres Jakarta Barat selaku narasumber. Perkenalkan Pak, saya Dek Jamal Pak. Mungkin kalau di medsos itu terkenal nama Dek Jamal, inilah sosok Dek Jamal yang masih jalan. Saya bersyukur bisa menjadi bagian keluarga besar FPK Jakarta Barat di bawah komando Ketua FPK Jakarta Barat Pak Ihsan. Ya. Jadi Pak, sebenarnya tidak ada pertanyaan, hanya saya ingin curhat saja Pak. Karena saya merasa aparat kepolisian adalah orang tua kita Pak, di mana setiap warga negara Indonesia punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Ya. Nah, hari ini maupun ada dari pihak kepolisian dari Polres Jakarta Barat, karena tadi Habib moderator kita menyinggung persoalan ikut berperannya saya di masyarakat dalam mengungkap pelaku pembunuhan itu Pak. Nah, inilah yang sedikit saya mau sampaikan dan sedikit curhat. Ya, saya selaku masyarakat biasa yang juga merasa dianggap sebagai tokoh di wilayah. Tapi di sini saya tidak perlu bilang ini kejadian di wilayah mana, karena saya pikir kami khususnya FPK Jakarta Barat maupun FPK DKI secara keseluruhan tetap tegak lurus bersama TNI dan Polri untuk bersinergi ya dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan di wilayah kita masing-masing. Maka saya pikir ibarat kasarnya, jika hukum bisa membuka penuntut, maka FPK Jakarta Barat bisa mempersatukan anak bangsa dengan cara damai. Jadi ini Pak, terkait beberapa ini ada kejadian pembunuhan di satu daerah Pak, hampir 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam,
baik kepolisian dari Polda, wilayah Polres sampai ke Polsek Pak, ada atensi dari Kapolda langsung karena ini kejadian sangat viral Pak. Maka saya didatangi oleh sebelumnya dari pihak Polda, Polres, bahkan Polsek datang, tapi saya merasa Pak kita berada di lingkungan yang punya teritorialnya Polsek Pak. Maka saya harus menyerahkan ke aparat kepolisian setempat Pak. Jadi saya memilih, tadinya saya bimbang Pak, ini pelaku saya harus serahkan kemana Pak? Ke Polres kah, ke Polda kah, atau ke Polsek Pak? Karena saya jujur ditaruh terus sama mereka, seolah-olah saya di pelakunya, sedang intinya telepon sini. Nah itu salah satu saya pikir juga terlalu begitu. Kalau begitu terlalu kita menjadi intervensi toko yang mau membantu, malah nanti tidak membantu Pak. Tapi saya tidak menyerah pada saat itu. Namun pada saat itu saya memutuskan bahwa harus saya serahkan ke Polsek. Jadi saya harus telepon aparat kepolisian dari Polsek, lalu saya serahkan Pak. Nah, dengan atensi karena dia datang menyerahkan diri Pak, artinya saya harap pihak kepolisian pada saat itu untuk membantu memberikan keringanan karena ada inisiatif etikat baik dari pelaku untuk menyerahkan diri Pak, mau mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, ya, karena ada nyawa yang sudah dia lenyapkan pada saat itu Pak. Namun dari semua citra ini hanya satu yang membuat saya sedikit prihatin Pak. Ada sempat kekecewaan ya sebagai tokoh masyarakat di wilayah yang niatnya membantu tugas kepolisian Pak. Kenapa seperti itu saya bilang? Jadi Pak, setelah saya serahkan Pak, lalu kemudian saya baru dengar dari teman-teman media bahwa di pihak kepolisian itu membuat konferensi pers Pak, pelaku sudah ditangkap oleh petugas kami, ya. Jadi ini yang saya sesalkan, tidak ada bahasa satupun Pak bahwa pelaku itu menyerahkan diri. Itu yang pertama Pak, ya, karena itu menjadi tanggung jawab saya ketika saya pertanyakan ke pihak korban bahwa menyerahkan diri dengan ikhlas, dengan harapan saya bisa membantu komunikasi ke pihak kepolisian agar ada keringanan karena etikat baiknya untuk menyerahkan diri. Nah, lalu kemudian yang saya sesalkan lagi, ketika konferensi pers, ya, tidak ada satupun bahasa ya yang mengedukasi ke masyarakat luas bahwa pelaku ini ditangkap dan diserahkan atas bantuan salah satu tokoh masyarakat yang ada di wilayah. Tidak ada sedikit pun dan tidak ada satu bahasa pun. Nah, ini saya ingin garis bawahi Pak, bahwa ketika akan terus begini ya cara-cara timbal baliknya dari pihak kepolisian atas bantuan masyarakat wilayah, maka jangan harap nanti ada tokoh-tokoh lagi yang akan dampak, karena tidak ada sedikit pun apresiasi atau setidaknya menghargai etikat baik dan bantuan tokoh masyarakat atau masyarakat biasa, ya. Artinya Pak, saya berharap ketika pada saat itu konferensi ada menyinggung persoalan bantuan dari tokoh masyarakat untuk membantu penangkapan ya dan tugasnya kepolisian, setidaknya ini akan menjadi edukasi buat seluruh tokoh masyarakat, buat seluruh masyarakat untuk berlomba-lomba membantu tugas aparat kepolisian Pak. Itu saja Pak. Ya, jadi saya berharap Bapak di sini sebagai narasumber yang kami anggap sebagai orang tua juga mampu menjadi penyambung ya, baik ke tingkat atas maupun ke tingkat Polda atau bahkan sampai ke tingkat tertinggi Pak, agar ketika ada masyarakat, ketika ada tokoh masyarakat di wilayah yang secara ikhlas membantu dalam menjalankan tugas aparat kepolisian, setidaknya kau apresiasi lah. Tidak perlu, mereka tidak ingin juga diberikan hadiah apapun, minimal ada rasa penghargaan
Jadi secara psikologis, maka ketika itu ada, akan ada juga semangat untuk terus membantu tugas aparat kepolisian. Begitu Pak. Jadi saya berharap FPK menjadi wadah tokoh-tokoh yang bisa membantu tugas aparat kepolisian Pak. Yang Bapak tahu sendiri yang sudah disampaikan oleh Ketua FPK Jakarta Barat bahwa di FPK ini kita memang berbagai suku Pak, tapi mampu dipersatukan FPK Jakarta Barat Pak. Maka jika ada satu alasan yang membuat kita beda, maka yakin dan percayalah bahwa ada 1000 alasan yang membuat kita sama, maka itu ada di FPK Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Pertama-tama yang saya hormati tentunya Ketua kita, Abang kita, Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan Jakarta Barat, Abangku Bang Haji Muhammad Ihsan, yang saya hormati. Yang saya hormati juga pimpinan sidang serta seluruh jajaran, dan yang saya hormati juga seluruh anggota FPK Jakarta Barat, dan yang saya hormati tentu panitia, khususnya ketua panitia kita, hanya karena tugas tanggung jawabnya, maka hari ini acara rapat kerja FPK Jakarta Barat yang ke-1 untuk tahun 2023 bisa Betawi, karena saya juga sudah menjadi, saya juga sudah menjadi bagian dari keluarga besar Betawi juga, ya. Hampir sekian puluh tahun saya berdomisili di DKI, karena saya anggap berarti saya belum selesai. Oke. Siang-siang makan soto, makannya bareng Haji Saturi. Ayo nyaranin ke kita semua fokus pembahasan terakhir hari ini. Satu lagi, kutul ade di kepala Neng Rahma, bukan Rahma. Katanya gara-gara makan kutul. Saudaraku FPK Jakarta Barat, ayat dulu buka sidang hari ini. Oke teman-teman.
terima kasih Habib. Para peserta sidang, semua proses usulan dari masing-masing komisi sudah disampaikan, maka baiklah, hari ini ya sesuai dengan kesepakatan bersama rapat pleno 2 sebagai lanjutan dari rapat pleno pertama kemarin, dan hari ini juga semua usulan masing-masing komisi sudah disampaikan lalu dijawab, lalu kemudian juga sudah disepakati, dan ada beberapa hal yang mungkin sudah bisa dieksekusi. Dan harapan saya dalam kapasitas sebagai pimpinan sidang, berharap segala program, usulan dan lain sebagainya yang kita bicarakan hari ini, yang kita sepakati hari ini, bisa kita realisasi, bisa kita implementasikan di lapangan, ya, agar kekompakan dari keluarga besar FPK Jakarta Barat ini makin solid. Ya, itu harapan saya dalam kapasitas sebagai pimpinan sidang. Nah, sebelum saya serahkan kepada pembicara panitia untuk menutup rapat pleno 2 ini, ya, saya ingin menutup kembali dengan pantun. Belum, ini pantunnya seperti ini. Beli hadiah bersama Bang Haji Matrosi. Hadiahnya untuk si kebaya merah. Sampai di sini sidang pleno kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.